Kakiku baru melangkah masuk rumah usai dinas panjang saat putra kecilku memeluk erat kakiku. Tubuhnya gemetar. Ia mendongak, meminta digendong, lalu berbisik lirih tepat di telingaku. "Ibu, bolehkah aku berhenti minum obat dari ayah? Kepalaku sakit sekali." Jantungku serasa berhenti berdetak-detik itu juga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dashboard taksi online yang kutumpangi sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Jalanan kota yang biasanya padat kini mulai lengang, hanya menyisakan sorot lampu kendaraan yang sesekali melintas dan deretan lampu jalan yang temaram. Aku menyandarkan kepalaku yang terasa berat ke kaca jendela yang dingin. Rasa lelah luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke pundak. 1 minggu penuh di luar kota untuk urusan dinas benar-benar menguras energiku. Presentasi bertubi-tubi, rapat yang alot, dan perjalanan antar kota yang memakan waktu membuatku merasa seperti baterai yang sudah kosong sepenuhnya. Namun, di balik rasa lelah fisik yang mendera, ada kerinduan yang membuncah di dada. Bayangan wajah putra sematawayangku, Leo, yang baru berusia 7 tahun, menari-nari di pelupuk mata. Sudah seminggu aku tidak mendengar celoteh riangnya secara langsung, tidak mencium aroma khas rambutnya saat bangun tidur, dan tidak membacakan dongeng sebelum ia terlelap. Video call setiap malam rasanya tidak cukup untuk mengobati rasa kangen seorang ibu yang harus meninggalkan anaknya demi tugas pekerjaan. Aku ingin segera sampai di rumah, memeluknya erat, meskipun aku tahu kemungkinan besar ia sudah tertidur lelap saat ini. Taksi akhirnya berbelok memasuki kompleks perumahan kami yang tenang. Satpam di gerbang depan mengangguk sopan saat mengenali wajahku. Hatiku sedikit menghangat. Sebentar lagi sampai, pikirku. Ketika mobil berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis kami, aku melihat lampu teras masih menyala terang. Lampu ruang tengah juga tampak berpendar menembus tirai jendela. Suamiku, Doni, rupanya belum tidur. Aku menyeret koper besarku keluar dari bagasi taksi setelah membayar ongkos. Suara roda koper yang beradu dengan paving block di halaman rumah memecah keheningan malam. Belum sempat aku mengeluarkan kunci dari dalam tas, pintu depan sudah terbuka lebar. Sosok Doni berdiri di sana, tersenyum lebar dengan tangan terbuka. Ia mengenakan kaos santai dan celana pendek, terlihat segar dan rapi meskipun hari sudah larut. "Sayang, akhirnya sampai juga," serunya dengan nada suara yang terdengar begitu hangat dan penuh kelegaan. Ia segera menghampiriku, mengambil alih koper besar dari tanganku dengan sigap, lalu mengecup keningku dengan lembut. "Kamu pasti capek banget, ya? Macet tidak di jalan tadi?" Aku membalas pelukannya sekilas, menghirup aroma sabun mandi yang familiar dari tubuhnya. Sambutan hangat ini seharusnya membuatku merasa nyaman, membuatku merasa pulang ke tempat di mana aku dicintai. Dan memang, untuk sesaat, aku merasakan kelegaan itu. Doni selalu berusaha menjadi suami yang baik, terutama saat aku baru pulang dari tugas luar kota seperti ini. "Lumayan lancar kok, Mas. Cuma ya itu, badanku rasanya remuk semua," jawabku sambil melepas sepatu hak tinggi yang sudah menyiksa kakiku seharian. Leo sudah tidur. Doni menutup pintu depan dan mengunci kembali. Tadi sih sudah masuk kamar jam 9. Mungkin sudah mimpi indah sekarang. "Oh ya, kamu duduk dulu di sofa. Aku buatkan teh hangat ya. Biar rileks sedikit sebelum mandi." Tanpa menunggu persetujuanku, Doni sudah melangkah menuju dapur. Aku berjalan gontai menuju sofa ruang tengah yang empuk, dan menghempaskan tubuhku di sana. Rasanya nikmat sekali bisa duduk di sofa rumah sendiri, setelah berhari-hari duduk di kursi ruang rapat yang kaku, atau kursi pesawat yang sempit. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati keheningan rumah yang damai. Samar-samar terdengar suara denting sendok beradu dengan gelas dari arah dapur. Doni memang suami yang perhatian, pikirku. Ia selalu tahu apa yang kubutuhkan saat aku kelelahan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki kecil yang terburu-buru menuruni tangga. Cepat dan sedikit tersandung. Aku membuka mata dan menoleh ke arah tangga. "Ibu." Itu Leo. Putra kecilku berdiri di ujung tangga, mengenakan piyama bergambar superhero favoritnya. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya terlihat lebar.
Ia tidak berteriak girang seperti biasanya jika melihatku pulang. Tidak ada lonjakan kegembiraan atau tawa riang yang biasa menyambutku. Sebelum aku sempat bangkit dari sofa untuk merentangkan tangan menyambutnya, Leo sudah berlari kencang ke arahku. Ia tidak melompat ke dalam pelukanku, melainkan menabrakkan dirinya ke kakiku. Ia memeluk kedua kakiku erat-erat, sangat erat hingga rasanya sedikit sakit. Ia membenamkan wajahnya di pahaku. "Hei, jagoan ibu. Kangen ya sama ibu?" Tanyaku lembut sambil mengelus rambutnya yang halus. "Ibu juga kangen sekali sama Leo. Maaf ya ibu perginya lama." Leo tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya yang masih terbenam di pahaku. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh kecilnya terasa gemetar. Bukan gemetar karena kegirangan, tapi gemetar yang berbeda. Seperti ada ketakutan yang ia pendam. Aku mencoba mengangkat wajahnya perlahan. "Leo, sayang, hei, lihat ibu nak. Kenapa? Kok belum tidur?" Saat ia mendongak, hatiku mencelos. Wajahnya pucat, jauh lebih pucat dari biasanya. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya yang indah itu. Matanya tidak berbinar ceria, melainkan menyiratkan kecemasan yang mendalam, sesuatu yang seharusnya tidak ada di mata anak berusia 7 tahun. Ia menatapku dengan tatapan yang memohon, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Ia mengangkat kedua tangannya, memberikan gestur minta digendong. Tentu saja aku tidak akan menolaknya. Meskipun tubuhku lelah luar biasa, aku mengangkat tubuhnya yang terasa sedikit lebih ringan dari terakhir kali aku menggendongnya. Aku mendudukannya di pangkuanku, memeluknya erat untuk menenangkan getaran di tubuhnya. Leo melingkarkan lengan kecilnya di leherku. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku, seolah memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar apa yang akan ia katakan. Napasnya yang hangat dan sedikit cepat menerpa kulit leherku. Dan kemudian, ia membisikkan kalimat itu. Kalimat yang seketika mengubah suasana hangat kepulanganku menjadi mimpi buruk yang dingin. "Ibu, tolong aku." Bisiknya dengan suara bergetar dan serak. "Bolehkah aku berhenti minum obat pintar yang ayah kasih?" Kepalaku sakit sekali setiap habis minum itu, Bu. Sakit sekali. Waktu seakan berhenti berputar. Jantungku serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Darahku berdesir dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mataku membelalak, menatap kosong ke depan. "Obat pintar? Ayah kasih?" Kepalaku sakit sekali. Otakku yang lelah berusaha mencerna informasi yang baru saja disampaikan oleh putraku. Kata demi kata terasa seperti paku yang ditancapkan ke kepalaku. Leo tidak pernah punya riwayat penyakit serius yang mengharuskannya minum obat rutin. Apalagi obat yang disebutnya obat pintar. Apa yang telah terjadi selama seminggu aku tidak ada di rumah? "Obat apa, sayang?" Tanyaku dengan suara yang kuusahakan terdengar tenang, meski hatiku bergemuruh hebat. Aku menjauhkan sedikit wajahnya agar bisa menatap matanya langsung. "Leo minum obat apa dari ayah?" Leo terlihat ketakutan. Matanya melirik sekilas ke arah dapur, tempat Doni masih sibuk membuat teh. Ia kembali mendekatkan mulutnya ke telingaku, berbisik lebih pelan lagi. Kata ayah itu vitamin biar Leo pintar di sekolah. Biar Leo jadi juara kelas. Tapi rasanya pahit, Bu. Dan setelah minum itu, kepala Leo rasanya seperti dipukul-pukul palu. Leo tidak bisa tidur nyenyak. Leo takut, Bu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata anakku. Ketakutan yang tulus terpancar jelas di sana. Ini bukan rengekan anak manja yang tidak mau minum vitamin biasa. Ini adalah ketakutan nyata seorang anak yang merasakan sakit fisik akibat sesuatu yang dipaksakan padanya. Tepat saat itu, Doni muncul dari dapur membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat yang mengepul. Senyum hangat masih tersungging di bibirnya saat ia melihat kami. "Loh, jagoan ayah bangun? Pasti karena feeling ya, tahu ibunya sudah pulang," ujar Doni dengan nada ceria yang sekarang terdengar sangat palsu di telingaku. Ia meletakkan nampan di meja tamu dan menghampiri kami. Tangannya terulur hendak mengusap kepala Leo. Secara refleks, Leo membenamkan wajahnya kembali ke ceruk leherku, menghindari sentuhan ayahnya. Tubuhnya kembali menegang. Reaksi sekecil itu tidak luput dari perhatianku, dan itu semakin memperkuat alarm bahaya yang meraung-raung di kepalaku.
Doni tampak sedikit terkejut dengan penolakan Leo, namun ia segera menutupinya dengan tawa kecil. Wah, kangen berat nih sama ibunya sampai ayah dicuekin. Ya sudah, Leo mau bobo sama ibu malam ini? Biar ayah yang tidur di kamar Leo. Aku menatap suamiku. Wajahnya yang tampan, senyumnya yang tampak tulus, sikapnya yang penuh perhatian. Semuanya terlihat sama seperti Doni yang kunikahi 8 tahun lalu. Tapi bisikan Leo barusan telah menciptakan keretakan besar pada citra sempurna itu. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum ramah itu. Dan aku, sebagai seorang ibu, merasakan naluri purba untuk melindungi anakku mulai bangkit, mengalahkan rasa lelah yang sebelumnya mendera. Malam ini, aku tahu aku tidak akan bisa tidur dengan tenang. Aku harus bersikap normal. Itu mantra yang terus kuulang dalam hati sambil menyesap teh hangat buatan Doni. Rasanya manis, terlalu manis, seakan Doni berusaha menutupi sesuatu dengan gula yang berlebihan. Leo masih menempel erat di pelukanku, napasnya mulai teratur meski tangannya masih mencengkeram bajuku. Doni duduk di sofa seberang, menatap kami dengan pandangan seorang ayah yang bangga dan suami yang pengertian. Akting yang luar biasa, pikirku, jika benar kecurigaanku terbukti. Tapi aku tidak boleh gegabah. Aku harus memastikannya dulu tanpa membuatnya curiga. Mas, panggilku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan tenang. Aku meletakkan cangkir teh yang baru kuminum setengahnya. Tadi Leo bilang sesuatu sama aku. Doni mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya tetap tenang. Oh ya? Bilang apa si jagoan? Aku mengelus punggung Leo perlahan. Dia bilang dia minum obat dari kamu. Katanya obat biar pintar, tapi dia mengeluh kepalanya sakit setiap habis minum itu. Obat apa sih, Mas? Leo kan tidak sakit. Doni tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar terlalu ringan. Oh, itu. Ya ampun, Leo. Itu bukan obat, sayang. Itu suplemen vitamin otak. Aku beli dari teman kantorku, barang impor. Katanya bagus banget buat meningkatkan konsentrasi anak di sekolah, biar fokus belajarnya dan tidak gampang sakit juga. Vitamin otak? Tanyaku, sedikit menekan keraguan dalam suaraku. Kok aku baru tahu? Biasanya kalau mau kasih apa-apa ke Leo, kita diskusi dulu kan? Doni mengubah posisi duduknya, sedikit condong ke depan dengan wajah serius yang dibuat-buat. Iya, maaf aku belum sempat bilang. Waktu itu kamu lagi sibuk-sibuknya persiapan dinas luar kota, aku tidak mau menambah beban pikiranmu. Kebetulan temanku nawarin, katanya stok terbatas dan banyak yang cari karena memang sebagus itu hasilnya. Aku pikir, ya kenapa tidak dicoba buat Leo? Kan bagus buat masa depannya juga. Penjelasannya terdengar masuk akal di permukaan. Seorang ayah yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi bisikan Leo tentang rasa sakit di kepalanya tidak bisa kuabaikan begitu saja. Vitamin seharusnya tidak menyakitkan. Tapi Leo bilang kepalanya sakit. Mas, sampai dia takut minumnya. Masa vitamin efek sampingnya begitu? Cecarku lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Doni menghela napas, lalu tersenyum maklum. Namanya juga anak-anak. Sayang, mungkin dia cuma sugesti karena tidak suka rasanya yang agak pahit. Atau mungkin dia memang lagi pusing biasa karena kecapean main di sekolah. Kamu tahu sendiri kan Leo kalau main suka lupa waktu. Jangan khawatir berlebihanlah. Itu aman kok, sudah banyak yang pakai. Ia berdiri dan menghampiri kami, mengusap kepala Leo lagi. Kali ini Leo tidak menghindar. Mungkin karena terlalu lelah atau takut. Ya kan, Leo? Itu vitamin biar Leo jadi anak hebat. Kalau pusing sedikit, nanti juga hilang kok. Doni kemudian menatapku. Sudah ya, kamu pasti capek sekali. Mending sekarang kita istirahat. Biar Leo tidur sama kita malam ini kalau dia maunya begitu. Aku mengangguk pelan, berpura-pura menerima penjelasannya demi mengakhiri percakapan yang menegangkan ini. Kami pun beranjak ke kamar tidur utama. Leo kubaringkan di tengah-tengah kami. Ia langsung meringkuk memelukku. Doni segera terlelap tak lama setelah kepalanya menyentuh bantal. Dengkurannya yang halus terdengar mengisi kamar. Namun aku, meskipun mataku terasa sangat berat, tidak bisa memejamkan mata. Otakku berputar cepat.
Instingku berteriak bahwa ada yang tidak beres. Aku menunggu sekitar 1 jam, memastikan Doni benar-benar sudah dalam tidur lelapnya. Setelah yakin, dengan sangat hati-hati aku melepaskan pelukan Leo dan beranjak dari tempat tidur. Aku melangkah sepelan mungkin, menahan napas setiap kali lantai kayu di bawah kakiku mengeluarkan bunyi berderit pelan. Tujuanku adalah kamar Leo. Aku tahu di mana biasanya kami menyimpan obat-obatan anak, di sebuah kotak P3K di dapur. Tapi jika ini, vitamin spesial, yang dibeli Doni, kemungkinan besar ia menyimpannya di tempat lain. Dan tempat yang paling masuk akal adalah kamar Leo sendiri, agar mudah diberikan setiap malam. Aku masuk ke kamar Leo yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu tidur kecil berbentuk bulan sabit. Aku menyalakan senter dari ponselku, mengarahkannya ke meja belajar Leo. Di sana, di antara tumpukan buku cerita dan mainan robot, aku melihatnya. Sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap. Jantungku berdegup kencang saat meraih botol itu. Aku mengarahkannya ke cahaya senter untuk melihat labelnya. Tidak ada merek dagang yang ku kenal. Labelnya hanyalah selembar stiker putih polos yang ditempel agak miring, dengan tulisan ketikan komputer biasa, Brain Booster, suplemen anak. Tidak ada komposisi, tidak ada nama produsen, tidak ada nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini bukan kemasan pabrik resmi. Ini terlihat seperti stiker yang dicetak sendiri di rumah dan ditempelkan dengan terburu-buru. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Bagaimana mungkin Doni, yang biasanya sangat teliti soal kesehatan keluarga, memberikan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini kepada anak kami? Aku membuka tutup botol itu. Isinya adalah pil-pil kecil berbentuk bulat berwarna putih susu. Baunya sedikit tajam, bukan bau manis seperti vitamin anak pada umumnya. Dengan tangan gemetar, aku menuangkan 2 butir pil ke telapak tanganku. Aku harus tahu apa sebenarnya benda ini. Aku akan membawanya ke laboratorium besok pagi-pagi sekali. Aku segera membungkus 2 butir pil itu dengan tisu dan memasukkannya ke dalam saku celana tidurku. Aku mengembalikan botol itu ke tempat semula, mengatur posisinya agar persis seperti saat aku menemukannya. Setelah memastikan semuanya terlihat normal, aku kembali ke kamar utama. Aku kembali berbaring di samping Leo. Kali ini, aku memperhatikan tidur putraku dengan seksama. Di bawah cahaya temaram lampu tidur, aku bisa melihat keningnya yang berkeringat dingin. Padahal AC kamar sudah menyala cukup dingin. Napasnya juga terdengar tidak teratur. Kadang cepat dan dangkal, kadang tertahan beberapa detik sebelum dihembuskan dengan sentakan kecil. Ia tampak gelisah dalam tidurnya, sesekali merintih pelan dan menggerakkan kakinya seolah sedang menendang sesuatu dalam mimpi buruk. Ini bukan tidur yang nyenyak. Ini adalah tidur yang terganggu, tidur yang gelisah dari seorang anak yang tubuhnya sedang berjuang melawan sesuatu. Hatiku terasa sakit melihatnya. Rasa bersalah karena meninggalkannya selama seminggu bercampur dengan rasa takut dan amarah yang mulai tumbuh terhadap suamiku sendiri. Aku memeluk Leo erat, menciumi keningnya yang lembab oleh keringat dingin. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu," bisikku berulang kali di dalam hati. Aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya diberikan Doni padanya. Dan jika terbukti benda itu berbahaya, aku tidak akan pernah memaafkan suamiku. Malam itu, aku terjaga hingga pagi, menjaga putraku dari ancaman yang mungkin datang dari orang yang paling kami percayai di rumah ini. Pagi itu datang dengan kecerahan yang terasa mengejek. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamar, menimpa wajahku yang sembab karena kurang tidur. Semalaman aku nyaris tidak memejamkan mata, hanya berbaring kaku di samping Leo, mendengarkan setiap tarikan napasnya, memastikan dadanya masih naik turun dengan teratur. Ketakutan itu begitu nyata, mencekam setiap sudut kewarasanku. Aku merasa seperti sedang tidur di sebelah bom waktu, dan pemicunya ada di tangan suamiku sendiri. Saat Doni bangun, aku buru-buru memejamkan mata, pura-pura masih terlelap. Aku mendengar langkah kakinya yang ringan menuju kamar mandi, lalu suara air keran yang dinyalakan. Ia bersenandung pelan. Bersenandung. Bagaimana bisa seorang ayah bersenandung riang ketika anaknya sendiri sedang diracuni perlahan-lahan? Perutku mual memikirkan kepura-puraan yang harus kujalani hari ini. Aku harus menjadi aktris terbaik demi menyelamatkan nyawa putraku. Setelah Doni keluar kamar, aku segera bangkit.
Aku membasuh wajahku dengan air dingin berkali-kali, berharap bisa membasuh juga rasa takut dan amarah yang bergejolak di dada. Di cermin, aku melihat pantulan wanita yang lelah namun matanya menyalakan api tekad. Hari ini, aku akan mencari kebenaran. Di meja makan, drama keluarga bahagia itu dimulai lagi. Doni sudah menyiapkan roti bakar dan segelas susu untuk Leo. Leo duduk dengan lesu, matanya sayu, mengaduk-aduk susunya tanpa selera. Ayo diminum susunya, jagoan. Biar kuat di sekolah, ujar Doni sambil mengusap rambut Leo. Tanganku mengepal di bawah meja melihat interaksi itu. Dulu, pemandangan ini adalah sumber kebahagiaanku. Sekarang, sentuhan Doni pada Leo terlihat seperti sentuhan malaikat pencabut nyawa. Aku berangkat agak pagi ya, Mas, kataku sambil menyambar tas kerjaku. Aku sengaja tidak menyentuh sarapan. Tenggorokanku terlalu tercekik emosi untuk menelan apapun. Ada morning briefing mendadak soal proyek luar kota kemarin. Lo, tidak sarapan dulu? Kamu masih pucat lo, Yang? Tanya Doni dengan nada khawatir yang terdengar begitu meyakinkan. Nanti saja di kantor. Leo, ibu berangkat ya. Baik-baik di sekolah. Pamitku. Aku mencium pipi Leo lama sekali, menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam, seolah itu adalah oksigen terakhirku. Hati-hati, Bu, gumam Leo pelan. Aku segera memacu mobilku keluar dari pekarangan rumah. Begitu mobil berbelok di tikungan dan rumah kami tak lagi terlihat di kaca spion, pertahananku runtuh sesaat. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Namun, aku segera menghapusnya kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Aku merogoh saku tasku, memastikan bungkusan tisu berisi 2 pil putih itu masih ada. Benda kecil itu terasa panas di tanganku, seolah menyimpan jawaban atas neraka yang sedang kubangun di kepalaku. Tujuanku bukan kantor, melainkan rumah sakit pusat Pertiwi. Di sana, ada Rian, teman kuliahku dulu yang kini menjadi dokter spesialis patologi klinik dan ahli toksikologi yang cukup disegani. Aku sudah mengirim pesan singkat padanya tadi subuh, memohon waktu bertemu sebentar untuk urusan hidup dan mati. Beruntung, Rian langsung merespons dan menyuruhku datang ke laboratoriumnya sebelum jam praktiknya dimulai. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Kemacetan ibu kota yang biasanya membuatku frustrasi, kali ini hampir tidak kuperhatikan. Pikiranku melayang pada Leo. Pada wajah pucatnya, pada keringat dinginnya, dan pada bisikan lirihnya tadi malam. Kepalaku sakit sekali. Kalimat itu berulang-ulang seperti kaset rusak di otakku. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju gedung laboratorium di bagian belakang. Bau antiseptik dan alkohol yang menyengat langsung menyambut indera penciumanku, membuat perutku semakin tidak nyaman. Rian sudah menunggu di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan berkas dan mikroskop canggih. Saras? Ya ampun, kamu kelihatan kacau sekali, sapa Rian begitu aku masuk. Ia tidak berbasa-basi, langsung menangkap kegelisahan yang memancar dari seluruh tubuhku. Tanpa banyak bicara, aku duduk di hadapannya dan mengeluarkan bungkusan tisu dari tasku. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan tisu itu, memperlihatkan 2 butir pil putih polos tanpa identitas. Aku butuh bantuanmu, Yan. Tolong cek kandungan pil ini. Sekarang juga, pintaku dengan suara serak. Ini obat yang diminum anakku setiap hari. Suamiku bilang ini vitamin otak impor. Tapi Leo bilang kepalanya sakit sekali setiap habis minum ini. Rian menatap pil itu, lalu menatapku. Alisnya berkerut. Ia mengambil pinset, menjepit salah satu pil, dan mengamatinya di bawah cahaya lampu meja. Vitamin otak? Tanpa kemasan blister? Tanpa kode cetak di pilnya? Gumamnya skeptis. Ini kelihatan seperti obat racikan atau obat generik curah. Tolong, Yan. Aku harus tahu isinya. Firasatku buruk sekali, desakku. Oke. Tenang dulu. Aku akan jalankan tes spektroskopi dan kromatografi cair sekarang. Kebetulan alat lagi kosong. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Minum dulu air putih itu. Rian menunjuk botol air mineral di mejanya, lalu bergegas membawa sampel pil itu ke ruang analisis di balik dinding kaca. Menunggu hasil laboratorium itu adalah siksaan tersendiri. Waktu berjalan begitu lambat.
Setiap detik terasa seperti jam. Aku mondar-mandir di ruangan sempit itu, meremas-remas tanganku sendiri. Berbagai skenario buruk bermunculan di kepalaku. Bagaimana jika itu narkoba? Bagaimana jika itu racun tikus? Tidak, Doni tidak mungkin sekejam itu. Dia ayah kandung Leo. Mungkin Doni hanya tertipu penjual obat palsu? Aku berusaha memelihara secercah harapan itu, sekecil apapun, demi menjaga kewarasanku agar tidak hancur berantakan. 45 menit berlalu. Pintu ruang analisis terbuka. Rian keluar. Seketika itu juga, harapanku hancur berkeping-keping. Wajah Rian pucat pasi. Ia yang tadi menyapaku dengan ramah dan tenang, kini terlihat terguncang. Ia memegang selembar kertas hasil printout dengan tangan yang tampak kaku. Ia tidak langsung bicara, hanya menatapku dengan pandangan iba bercampur ngeri. "Yan? Apa isinya?" tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku berdiri, kakiku terasa goyah. Rian menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Ia berjalan mendekat dan meletakkan kertas itu di meja, lalu menunjuk grafik-grafik rumit yang tidak kupahami. "Saras, kamu harus kuat mendengar ini." Mulainya, suaranya berat. "Benda ini sama sekali bukan vitamin. Tidak ada satupun kandungan vitamin di dalamnya. 0%. Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Lalu apa itu?" "Ini adalah diazepam dosis tinggi, Saras. Obat penenang yang sangat kuat, biasanya dipakai untuk pasien gangguan jiwa berat atau insomnia akut. Dosis dalam satu pil ini dosis untuk orang dewasa berbadan besar, bukan untuk anak 7 tahun. Rian berhenti sejenak, menelan ludah, seolah sulit melanjutkan kalimatnya. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Ada lagi. Air mataku mulai menetes tanpa permisi. Kami menemukan jejak etilen glikol dan campuran logam berat arsenik dalam kadar rendah. Sangat rendah, sehingga tidak akan membunuh seketika. Tapi jika dikonsumsi rutin setiap hari. Rian menatap mataku tajam, memastikan aku memahami setiap katanya. Zat-zat ini akan menumpuk di ginjal dan hati. Dalam waktu 3-6 bulan, organ dalam Leo akan rusak total. Dia akan mengalami gagal ginjal akut atau kerusakan hati permanen yang fatal. Duniaku runtuh. Ruangan itu terasa berputar. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk ke lantai. "Maksudmu ini racun?" bisikku. "Ini pembunuhan berencana, Saras," tegas Rian, tidak lagi menggunakan bahasa halus. Campuran ini dirancang sangat rapi. Diazepam membuat anaknya terlihat lemas, mengantuk, dan nurut, seolah-olah dia sakit alami. Sementara racun kimianya bekerja perlahan menghancurkan organnya dari dalam. Saat anakmu lewat nanti, dokter yang tidak teliti mungkin hanya akan mendiagnosisnya sebagai gagal organ mendadak atau komplikasi penyakit dalam. Jejaknya sangat halus. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Kakiku lemas, aku terduduk kembali di kursi. Bayangan Doni yang tersenyum memberikan obat itu pada Leo, Doni yang bilang itu vitamin agar Leo pintar, Doni yang menyambutku dengan hangat semalam, semuanya berputar menjadi montase horor yang mengerikan. Suamiku, ayah dari anakku, sedang mencoba membunuh putra kami sendiri. Berapa lama Leo bisa bertahan kalau dia terus minum ini? Tanyaku di sela isak tangis. Tergantung sudah berapa lama dia mengonsumsinya. Tapi melihat dosis diazepamnya, fakta bahwa Leo masih bisa berjalan dan bicara saja sudah keajaiban. Mungkin karena dia anak yang kuat. Tapi ginjalnya, kita harus segera cek fungsi ginjal Leo. Saras. Tidak bisa ditunda. Rian berjongkok di hadapanku, memegang bahuku erat. "Dengar, Saras. Kamu tidak boleh pulang dan melabrak suamimu sekarang. Kalau ini benar perbuatan suamimu, dia orang yang sangat berbahaya dan penuh perhitungan. Kamu butuh bukti lebih kuat. Kamu butuh mengamankan Leo tanpa membuat suamimu curiga, atau dia bisa nekat." Kata-kata Rian menyadarkanku. Benar. Jika aku pulang sekarang dan berteriak di depan muka Doni, dia akan menyangkal. Dia akan membuang botol itu, menghilangkan barang bukti, dan memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang aku gila, atau dia bisa menyakiti kami berdua saat itu juga. Aku menghapus air mataku dengan kasar.
Rasa sedih yang menghancurkan hatiku perlahan bermetamorfosis menjadi kemarahan yang dingin dan mematikan. Doni pikir dia pemain sandiwara yang hebat? Dia belum melihat apa yang bisa dilakukan seorang ibu yang anaknya disakiti. Terima kasih, Yan. Tolong simpan hasil lab ini. Jangan berikan ke siapapun kecuali aku atau polisi, kataku sambil berdiri. Kakiku kini terasa kokoh kembali. Ada misi yang harus kuselesaikan. Saras, kamu yakin mau pulang sendiri? Tanya Rian khawatir. Aku harus pulang. Ada serigala di rumahku yang menjaga anakku. Jawabku dingin. Dan aku harus mengusirnya, dengan cara yang paling menyakitkan. Aku melangkah keluar dari laboratorium dengan satu tujuan, membalas setiap tetes racun yang masuk ke tubuh Leo dengan kehancuran total bagi pelakunya. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa berbeda 180 derajat dari perjalanan berangkat tadi. Jika tadi aku dipenuhi kecemasan dan ketidaktahuan, kini aku dipenuhi oleh kepastian yang mengerikan. Setir mobil kucengkeram begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Setiap kali bayangan wajah polos Leo yang kesakitan muncul, aku ingin menginjak pedal gas dalam-dalam dan menabrakkan mobil ini ke pagar rumah agar Doni terkejut. Namun, aku terus mengingatkan diriku, sabar, Saras. Sabar. Kemarahan tanpa strategi hanya akan membuatmu kalah. Doni sudah merencanakan ini dengan rapi, mungkin berbulan-bulan. Aku harus lebih pintar darinya. Sebelum pulang, aku mampir ke sebuah apotek besar di pinggir jalan. Aku mencari dirak vitamin anak, membandingkan setiap botol yang ada dengan ingatan visualku tentang pil racun itu. Setelah mencari hampir 20 menit, akhirnya aku menemukannya. Sebuah merek kalsium generik untuk anak. Bentuknya bulat, kecil, berwarna putih susu, nyaris identik dengan pil racikan yang dibuat Doni. Perbedaannya sangat tipis. Hanya orang yang meneliti dengan mikroskop yang bisa membedakannya. Aku membeli 2 botol sekaligus. Sampai di rumah, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Mobil Doni sudah ada di garasi. Rupanya dia pulang lebih awal hari ini. Aku menarik napas panjang di dalam mobil, mengatur ekspresi wajahku di kaca spion. Tidak boleh ada mata bengkak, tidak boleh ada tatapan benci. Aku memoleskan sedikit bedak dan lipstik untuk menutupi kepucatan wajahku. Action, bisikku pada diri sendiri. Aku melangkah masuk rumah dengan senyum yang dipaksakan sekuat tenaga. Mas, aku pulang. Seruku dengan nada yang kusahakan terdengar ceria, meski hatiku mual mengucapkannya. Doni sedang duduk di sofa ruang tengah, memangku laptop, sementara Leo berbaring di karpet sambil menonton kartun dengan tatapan kosong. Melihatku datang, Doni langsung meletakkan laptopnya. Hei, sayang. Tumben sore banget sampai rumah? Macet? Tanyanya santai. Aku menghampirinya, dan inilah ujian pertamaku. Aku harus mencium tangan lelaki yang ingin membunuh anakku. Aku meraih tangannya, merasakan kulitnya yang hangat, dan menempelkan punggung tangannya ke pipiku sejenak. Jijik. Rasanya ingin memuntahkan isi perutku saat itu juga. Tapi aku tersenyum. Iya, tadi mampir ke mall sebentar cari titipan teman, terus jalanan macet parah di tol. Bohongku lancar. Aku beralih ke Leo, berlutut di sampingnya. Leo sayang, kok lemas begitu? Sudah makan siang? Leo mengangguk lemah. Sudah, Bu. Tapi Leo ngantuk terus. Aku mengusap keningnya. Tidak panas, tapi lembab. Efek obat penenang itu pasti masih bekerja. Ya sudah, Leo istirahat di kamar ya. Ibu mau mandi dulu, gerah banget. Setelah memastikan Leo aman di kamarnya, aku masuk ke kamar utama. Doni masih sibuk dengan laptopnya di bawah, mungkin sedang chatting dengan siapapun yang menjadi alasan dia melakukan kegilaan ini. Ini kesempatanku. Aku mengeluarkan botol vitamin kalsium yang baru kubeli. Aku menuangkan isinya ke atas tisu. Lalu, dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri, aku masuk ke kamar Leo. Anakku sedang tiduran membelakangi pintu. Aku bergerak cepat menuju meja belajarnya, mengambil botol, brain booster, terkutuk itu. Tanganku bergerak cekatan. Aku menuangkan seluruh isi pil beracun itu ke dalam kantong plastik klip yang sudah kusiapkan, lalu menggantinya dengan pil kalsium yang kubeli tadi. Bentuknya sangat mirip. Baunya pun kusarkan sedikit dengan menggosokkan kapas yang sudah kuberi sedikit alkohol medis dari kotak P3K.
agar menyerupai bau obat tajam yang asli. Selesai. Sekarang botol di meja Leo berisi kalsium tidak berbahaya. Pil beracun yang asli kuamankan di dasar tasku yang paling tersembunyi. Barang bukti ini akan menjadi paku peti mati Doni nanti. Malam harinya, setelah makan malam yang hening di mana aku harus berpura-pura menikmati masakan yang dibeli Doni, suamiku beranjak ke kamar mandi. Aku mandi dulu ya, lengket banget seharian di proyek, ujarnya sambil membawa handuk. Iya, Mas. Air hangatnya sudah kunyalakan, jawabku manis. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara guyuran shower terdengar, aku langsung beraksi. Mode investigasi aktif kembali. Aku tahu Doni punya ruang kerja pribadi di lantai 2, ruangan yang jarang kumasuki karena dia bilang di sana banyak dokumen penting kantor yang tidak boleh berantakan. Dulu aku menghargai privasinya. Bodohnya aku. Aku menaiki tangga dengan cepat tanpa suara. Pintu ruang kerjanya tertutup, tapi untungnya tidak terkunci. Doni mungkin merasa terlalu aman di rumahnya sendiri. Aku masuk dan menyalakan lampu meja saja. Takut cahaya lampu utama terlihat dari celah pintu bawah. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Ada lemari berkas di sudut. Aku mulai membuka laci-lacinya. Laci pertama hanya berisi tagihan listrik dan air. Laci kedua berisi garansi elektronik. Laci ketiga terkunci. Aku melihat sekeliling. Di mana dia biasa menyembunyikan kunci? Di bawah taplak meja? Tidak ada. Di balik bingkai foto? Tidak ada. Mataku tertuju pada pot kaktus plastik di rak buku. Klise, tapi patut dicoba. Aku mengangkat pot itu. Bingo. Sebuah kunci kecil tergeletak di sana. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci ketiga. Di dalamnya ada sebuah map merah tebal yang disembunyikan di bawah tumpukan majalah otomotif. Aku menarik map itu dan membukanya. Isinya membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dokumen pertama adalah polis asuransi jiwa. Atas nama, Leo Pratama. Tertanggung, Leo Pratama. Ahli waris tunggal, Doni Setiawan. Mataku membelalak melihat nilai pertanggungannya. 5 miliar rupiah. Tanggal polis diterbitkan, 3 bulan yang lalu. Premi bulanannya sangat besar. Angka yang seharusnya tidak masuk akal untuk pengeluaran kami. Tapi ternyata Doni membayarnya diam-diam, mungkin dari tabungan yang tidak ku ketahui. Jadi ini harganya? Nyawa anakku dihargai 5 miliar rupiah oleh ayahnya sendiri? Aku membalik halaman berikutnya dengan kasar. Ada rekam medis palsu. Surat keterangan, riwayat penyakit kelainan ginjal bawaan, atas nama Leo yang ditandatangani oleh dokter yang tidak pernah kami temui. Stempelnya terlihat meragukan. Doni sedang menyiapkan alibi medis. Dia ingin menciptakan narasi bahwa jika Leo meninggal karena gagal ginjal, itu adalah karena penyakit bawaan, bukan karena racun. Betapa jahatnya. Betapa terencananya semua ini. Air mataku tidak keluar kali ini. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Pria yang tidur di sebelahku setiap malam, yang memelukku, yang berkata mencintaiku, ternyata adalah monster berdarah dingin yang sedang menunggu gaji dari kematian anaknya sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka di lantai bawah. Suara langkah kaki Doni terdengar menaiki tangga. Panik menyergapku. Aku buru-buru memfoto semua dokumen itu dengan ponselku secepat kilat. Klik, klik, klik. Tanganku gemetar hebat, tapi aku memaksakan diri untuk fokus. Setelah memfoto halaman-halaman terpenting, aku merapikan kembali map itu, memasukkannya ke laci, menguncinya, dan mengembalikan kunci ke bawah pot kaktus. Langkah kaki Doni semakin dekat. Sudah sampai di bordes tangga. Aku tidak sempat keluar. Jika aku keluar sekarang, kami akan berpapasan di depan pintu dan dia pasti curiga. Aku memutar otak. Mataku menangkap keranjang pakaian kotor di sudut ruangan yang berisi beberapa kemeja kerja Doni yang belum sempat dibawa ke laundry. Tanpa pikir panjang, aku menyambar keranjang itu dan berpura-pura sedang memilah baju. Pintu ruang kerja terbuka. Doni berdiri di sana, hanya mengenakan handuk di pinggang, rambutnya masih basah. Ia terkejut melihatku. Wajahnya menegang seketika. Saras? Kamu ngapain di sini? Tanyanya, suaranya tajam dan curiga. Tidak ada lagi nada manis yang tadi sore. Jantungku berdegup kencang,
seolah mau melompat keluar dari dada. Aku mengangkat sehelai kemeja biru dari keranjang dengan ekspresi wajah datar. Ini loh, Mas. Aku cari kemeja biru kesayanganmu yang kemarin kamu cari-cari. Ternyata nyelip di sini, belum dicuci, jawabku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Aku sekalian mau ambil berkas tagihan listrik bulan lalu, tadi kayaknya lihat sekilas pas mau bersihin baju. Doni menatapku tajam, matanya menyapu seisi ruangan, mencari tanda-tanda ada barang yang bergeser. Dia menatap laci mejanya. Terkunci. Dia menatap pot kaktus. Posisinya sama. Ketegangan di wajahnya perlahan mencair, meski sorot matanya masih waspada. Oh, kirain ngapain? Ujarnya, nadanya kembali melunak tapi masih terasa kaku. Lain kali kalau mau masuk sini bilang dulu dong, Yang. Aku kaget kirain maling. Maling kok di rumah sendiri, candaku garing, sambil berjalan mendekatinya dan keluar dari ruangan itu. Ya sudah, aku turun dulu mau masukin ini ke mesin cuci. Saat aku melewatinya, aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku. Aku tahu, mulai detik ini, permainan kucing-kucingan kami dimulai. Dia mencurigai aku, dan aku sudah tahu segalanya tentang dia. Tapi aku memegang kartu as. Aku tahu rencananya, sementara dia tidak tahu bahwa racun yang akan dia berikan pada Leo malam ini hanyalah kalsium biasa yang akan membuat tulang anakku semakin kuat, sementara bukti kejahatannya sudah tersimpan aman di memori ponselku. Tunggu pembalasanku, Mas. Asuransi 5 miliar itu tidak akan pernah cair. Tapi air mata penyesalanmu yang akan tumpah ruah. Hari Minggu pagi biasanya adalah waktu yang paling kunantikan. Dulu, hari Minggu berarti waktu untuk bermalas-malasan di tempat tidur bersama Leo dan Doni, memasak sarapan spesial, lalu menonton film kartun maraton di ruang tengah. Namun, hari Minggu kali ini terasa seperti berjalan di atas kawat berduri. Atmosfer di rumah kami begitu tegang, setidaknya bagiku. Doni masih bersikap seperti biasa, santai dan penuh senyum, seolah-olah dia adalah pria paling bahagia di dunia. Sikap santainya itu justru membuat bulu kuduku meremang. Bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak di malam hari setelah merencanakan kematian anaknya sendiri? Pagi itu, Doni sedang sibuk menyiram tanaman di halaman depan. Ia bersenandung kecil, memamerkan citra tetangga yang ramah pada orang-orang yang lewat lari pagi. Leo, yang kini meminum obat palsu yang sudah kutukar dengan kalsium, terlihat sedikit lebih bertenaga dibanding kemarin, meskipun aku masih melarangnya banyak beraktivitas. Aku menyuruhnya menggambar di meja makan, tempat yang bisa kupantau dengan jelas. Mas, aku mau pinjam mobilmu sebentar ya. Mobilku bannya agak kempes. Nanti siang baru mau kubawa ke bengkel. Aku mau ke pasar beli bahan sup buat Leo. Teriakku dari teras, menyusun alibi. Doni menoleh, mematikan selang air. Oh, pakai saja, Yang. Kuncinya ada di gantungan dekat pintu. Hati-hati ya, remnya agak dalam sedikit, belum sempat ku servis. Oke, makasih Mas. Aku mengambil kunci mobil Doni. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Bukan, aku tidak berniat ke pasar. Aku berniat mencari tahu lebih dalam tentang siapa yang menjadi alasan di balik kegilaan suamiku ini. Manusia tidak tiba-tiba berubah menjadi monster tanpa pemicu. Uang asuransi 5 miliar itu pasti ada tujuannya. Dan biasanya, di balik kejahatan suami terhadap istri atau anak, ada wanita lain yang menjadi bisikan iblisnya. Aku masuk ke dalam mobil SUV hitam milik Doni. Aroma parfum mobil rasa kopi yang kuat menyeruak. Aku duduk di kursi pengemudi, menutup pintu, dan mengunci otomatis. Aku melihat keluar jendela, Doni kembali asyik mengobrol dengan tetangga sebelah. Aman. Aku mulai menggeledah. Laci dashboard hanya berisi buku manual dan tisu. Konsol tengah berisi koin receh dan permen karet. Aku meraba bagian bawah kursi pengemudi. Kosong. Aku beralih meraba bagian bawah kursi penumpang depan. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah ponsel. Bukan ponsel pintar canggih seperti yang biasa dipakainya sehari-hari, melainkan ponsel pintar model lama yang ukurannya lebih kecil. Ponsel khusus. Darahku berdesir panas. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Aku menekan tombol daya. Layarnya menyala. Terkunci dengan pola. Sial.
Aku mencoba pola standar huruf L, Z, atau kotak. Gagal. Ponsel itu bergetar menolak aksesku. Coba lagi dalam 30 detik. Tulis layar itu setelah 5 kali percobaan gagal. Aku memejamkan mata, berpikir keras. Apa yang akan digunakan Doni sebagai kunci? Tanggal lahirnya? Sudah kucoba dalam bentuk pin, tapi ini pola. Aku menatap layar ponsel itu lagi. Wallpapernya adalah gambar standar bawaan pabrik. Tidak ada petunjuk. Doni adalah orang yang narsistik. Dia sangat bangga dengan pencapaiannya, sekecil apapun itu. Aku ingat dia pernah membanggakan tanda tangannya yang rumit yang dia bilang mirip inisial namanya. Huruf D, besar dengan gaya sambung. Aku mencoba menggambar huruf D di pola titik-titik itu. Garis lurus ke bawah, lalu melengkung besar ke kanan. Klik. Ponsel terbuka. Napasku tercekat. Rasa mual seketika menghantam ulu hatiku. Di layar beranda, hanya ada satu aplikasi pesan instan yang diinstal, Telegram. Aplikasi yang terkenal dengan fitur enkripsi dan pesan rahasianya. Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka aplikasi itu. Hanya ada satu kontak di sana. Namanya disimpan dengan nama samaran, Logistik Proyek. Betapa rapinya dia menyamarkan perselingkuhannya seolah-olah urusan pekerjaan. Aku membuka ruang obrolan itu. Dan seketika itu juga, aku merasa seperti ditampar bolak-balik oleh kenyataan yang menyakitkan. Foto profil kontak itu adalah seorang wanita muda, cantik, dengan rambut panjang bergelombang. Wajahnya asing, aku tidak pernah melihatnya. Tapi pose-pose mesra yang dikirimkan di dalam chat itu membuatku ingin muntah. Ada foto mereka berdua sedang makan malam romantis. Di tanggal ketika Doni bilang dia sedang lembur di kantor. Ada foto mereka di sebuah kamar hotel. Di tanggal ketika Doni bilang ada dinas ke Surabaya. Aku menggulir layar ke atas, membaca pesan-pesan terbaru. Mataku menangkap percakapan yang terjadi kemarin malam, saat aku sedang menangis di kamar mandi memikirkan nasib Leo. Logistik Proyek, pukul 20.15 sedih sayang. Kapan sih ini beresnya? Aku udah lihat apartemen di Singapura yang kamu mau. View-nya bagus banget, tapi agennya butuh DP minggu depan. Kamu janji lo kita pindah bulan ini. Doni, pukul 20.17 sedih sabar sedikit lagi. Cantik. Semua sudah on track. Paket kecil, kondisinya makin lemah. Tadi pagi dia udah pucat banget. Jalannya juga sempoyongan. Dosisnya udah aku naikin dikit-dikit. Logistik Proyek, pukul 20.18 sedih jangan lama-lama dong. Aku takut keburu ketahuan sama istri kamu yang sok suci itu. Lagian, asuransinya beneran bisa cair full kan? 5M itu cukup buat kita hidup enak di sana tanpa kerja. Doni, pukul 20.20 sedih pasti cair. Semua dokumen medis palsu udah aku siapin. Dokternya udah aku sogok juga buat bikin surat pengantar. Begitu, paket kecil. Lewat, kita langsung klaim, urus perceraian, terus terbang. Kamu tenang aja. Istriku itu bodoh. Dia nggak bakal curiga. Dia pikir anaknya sakit alami. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Air mataku tumpah ruah membasahi layar ponsel. Paket kecil. Dia menyebut darah dagingnya sendiri, anak laki-laki yang selalu memujanya sebagai pahlawan, sebagai paket kecil. Sebuah benda yang harus disingkirkan demi uang dan wanita lain. Istriku itu bodoh. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku, membakar setiap sel warasku. Dia meremehkanku. Dia pikir aku hanyalah ibu rumah tangga dan wanita karir yang lugu, yang bisa dikelabui dengan senyum manis dan teh hangat. Dia tidak tahu bahwa, istri bodoh, ini sekarang memegang kunci kehancurannya. Aku segera memotret semua percakapan itu menggunakan ponsel pribadiku. Aku merekam layar, menggulir semua bukti percakapan biadab itu dari awal sampai akhir. Foto-foto mesra mereka, rencana pembunuhan, rencana pelarian ke Singapura, semuanya kurekam. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi pembunuhan berencana. Setelah memastikan semua data tersalin, aku meletakkan kembali ponsel itu di bawah jok dengan posisi yang persis sama. Aku menghapus air mataku, merapikan rambut, dan menarik napas panjang. Kemarahan ini tidak boleh meledak sekarang.
Kemarahan ini harus menjadi bahan bakar dingin untuk menjebaknya. Aku keluar dari mobil, berjalan kembali ke dalam rumah dengan langkah yang terasa berat namun mantap. Doni masih di halaman, melambaikan tangan padaku. "Loh, kok nggak jadi pergi, Yang?" tanyanya heran. Aku tersenyum tipis. Senyum yang menyembunyikan badai. "Dompetku ketinggalan di kamar atas, Mas. Lupa." Aku masuk ke dalam, melewati Leo yang sedang mewarnai gambar robot. Aku menatap punggung kecil anakku. "Ibu janji, Nak, batinku. Ibu janji monster itu tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Dan wanita itu, wanita yang mendesak ayahmu untuk membunuhmu, dia juga akan merasakan dinginnya lantai penjara." Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan merancang skenario terakhir. Aku menelepon Rian, dokter temanku, dan juga menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di kepolisian, Pak Haryo. Aku menceritakan semuanya, mengirimkan bukti-bukti yang kutemukan. Respons mereka sangat cepat dan serius. "Ini sudah masuk percobaan pembunuhan berencana, Bu Saras," kata Pak Haryo di telepon, suaranya terdengar geram. "Tapi untuk menangkap basah dan memastikan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati atau seumur hidup, kita butuh bukti aksi nyata. Bukti dia memberikan racun itu secara langsung di saat kondisi anak sedang kritis. Kita butuh menjebaknya saat dia merasa terdesak." "Saya siap, Pak," jawabku tegas. "Apa yang harus saya lakukan?" "Kita buat panggung sandiwara," kata Pak Haryo. "Kita pancing dia keluar dari lubangnya. Buat dia panik. Buat dia berpikir waktunya sudah habis, sehingga dia harus melakukan tindakan drastis." Aku menutup telepon dengan tangan terkepal. "Baiklah, Doni. Kamu ingin sandiwara? Aku akan berikan sandiwara terbaik dalam hidupmu. Sandiwara yang akan berakhir dengan bunyi borgol di tanganmu." Senin pagi, rencana dimulai. Aku mengantar Leo ke sekolah seperti biasa, tapi kali ini aku tidak langsung pulang atau ke kantor. Aku menemui kepala sekolah dan wali kelas Leo di ruang tertutup. Aku sudah menjelaskan situasinya sebagian, tanpa menceritakan detail mengerikan soal ayah kandungnya demi menjaga mental Leo nanti. Hanya mengatakan bahwa ada ancaman serius terhadap Leo, dan kami perlu bekerja sama dengan polisi untuk mengamankannya. Pihak sekolah, yang melihat keseriusan dan kehadiran petugas polisi berpakaian preman yang mendampingiku, setuju untuk bekerja sama. Pukul 10 pagi, drama itu dimulai. Wali kelas Leo menelepon Doni. Aku bisa membayangkan Doni sedang duduk santai di kantornya. Mungkin sedang merencanakan liburan impiannya dengan wanita simpanannya. "Halo, Pak Doni? Ini dari sekolah Leo." Suara guru Leo terdengar panik dan mendesak, sesuai skenario. "Pak, tolong segera datang." Leo pingsan di kelas saat pelajaran olahraga. Dia kejang-kejang sebentar lalu tidak sadarkan diri. Kami sudah memanggil ambulans, sekarang sedang dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertiwi. Di seberang sana, aku membayangkan Doni mungkin tersenyum licik. Dia pasti berpikir racunnya akhirnya bekerja. Dia pasti berpikir, akhirnya, momen itu tiba. 5 menit kemudian, ponselku berdering. Doni meneleponku. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya, lalu langsung memasang suara histeris. Mas, kamu di mana?" "Leo, Mas." Sekolah bilang Leo kolaps. "Aku takut, Mas. Aku lagi di jalan menuju rumah sakit," teriakku sambil menangis. Kali ini air mataku tidak perlu dipalsukan, karena rasa takut kehilangan Leo selalu nyata, meski skenarionya buatan. "Tenang, sayang, tenang. Aku juga baru ditelepon." Aku langsung meluncur ke sana. "Kamu hati-hati nyetirnya. Kita ketemu di UGD." Suara Doni terdengar panik, tapi aku tahu itu palsu. Itu adalah kepanikan yang sudah dilatih. Aku sampai di rumah sakit lebih dulu. Rian sudah menunggu di pintu UGD bersama tim medis. Leo sebenarnya baik-baik saja. Dia sedang duduk manis di ruang dokter sambil main game di ponsel salah satu perawat. Tapi kami segera membaringkannya di brankar, memasangkan infus, yang isinya hanya vitamin biasa, dan menempelkan berbagai kabel monitor di dadanya. Rian menginstruksikan Leo untuk memejamkan mata dan berpura-pura tidur lemas. "Leo pintar ya, ini kita lagi main detektif-detektifan," bisikku pada Leo sebelum mencium keningnya. "Nanti kalau ayah datang, Leo diam saja ya,
pura-pura bobo nyenyak. Jangan bangun sampai ibu bilang oke. Bisa? Leo mengangguk lemah. Bisa, Bu. Kayak main petak umpet. Tak lama kemudian, Doni datang berlari lorong rumah sakit. Dasinya miring, jasnya terbuka, wajahnya berkeringat. Akting yang sempurna. Mana anakku? Mana Leo? Teriaknya pada perawat di meja jaga. Di sini, Mas. Panggilku dari depan ruang perawatan VIP. Kami sengaja memilih ruang VIP yang privat agar tidak ada gangguan. Doni menghampiriku dan langsung memelukku. Gimana kondisinya? Apa kata dokter? Saat itu, Rian keluar dari kamar rawat dengan wajah serius. Bapak dan ibu orang tua Leo, mari bicara sebentar. Doni melepaskan pelukannya dan menatap Rian penuh harapan yang sakit. Kondisi Leo kritis, kata Rian dengan nada berat. Ada kegagalan fungsi organ yang cukup masif dan mendadak. Ginjalnya nyaris berhenti bekerja. Kami sedang berusaha menstabilkan kondisinya, tapi saya harus jujur, peluangnya tipis jika tidak ada keajaiban malam ini. Racun maksud saya, toksin dalam tubuhnya sudah menyebar terlalu luas. Rian sengaja terpeleset lidah menyebut, racun, untuk melihat reaksi Doni. Aku melihat mata Doni berkedip cepat. Ada kilatan kepuasan yang coba dia sembunyikan di balik topeng kesedihan. Dia tidak bertanya, racun apa? Dia justru langsung bertanya soal kemungkinan terburuk. Lakukan apa saja, Dok? Selamatkan anak saya? Biaya tidak masalah, seru Doni dramatis. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saat ini Leo sedang koma. Dia butuh ketenangan total. Bapak dan ibu boleh menemaninya di dalam, tapi tolong jangan berisik, ujar Rian lalu pergi. Kami masuk ke kamar rawat inap itu. Ruangan itu dingin dan berbau obat. Leo terbaring diam di ranjang, wajahnya diberi sedikit bedak agar terlihat lebih pucat oleh perawat tadi. Monitor detak jantung berbunyi bip 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 dengan irama lambat yang stabil. Doni berjalan mendekati ranjang. Ia menggenggam tangan Leo. Aku berdiri di belakangnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik ventilasi AC dan di dalam jam dinding, kamera mikro beresolusi tinggi sudah terpasang. Di ruangan sebelah, Pak Haryo dan timnya sedang memantau layar monitor. Maafin ayah, Nak. Ayah belum bisa jadi yang terbaik buat Leo, ucap Doni lirih, air mata buaya menetes di pipinya. Aku merasa jijik melihatnya menyentuh Leo. Ingin rasanya aku menariknya menjauh, tapi aku harus menahan diri. Perangkap sudah dipasang. Umpan sudah ditebar. Sekarang kami hanya perlu menunggu serigala itu menunjukkan taring aslinya. Sore harinya, situasi semakin dibuat kritis. Rian masuk lagi dan mengatakan bahwa kondisi Leo menurun. Malam ini masa kritisnya. Kalau dia bisa melewati malam ini, ada harapan. Kalau tidak, Rian membiarkan kalimatnya menggantung. Mendengar itu, Doni tampak gelisah. Bukan gelisah sedih, tapi gelisah tidak sabar. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Jika Leo bertahan melewati malam ini, rencana asuransinya bisa tertunda. Atau lebih buruk, dokter bisa menemukan penyebab aslinya jika Leo sembuh. Dia butuh Leo, lewat malam ini juga. Sesuai chatnya dengan selingkuhannya, sebentar lagi asuransi cair, kita bebas. Menjelang tengah malam, aku mulai menjalankan bagian akhir dari rencanaku. Aku menguap lebar, menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Mas, aku capek banget, kepalaku pusing, keluhku sambil memijat pelipis. Aku mau tidur sebentar di sofa ya. Kamu tolong jagain Leo dulu. Kalau ada apa-apa, bangunin aku. Iya, sayang. Tidur aja. Kamu pasti syok banget. Biar aku yang jaga Leo, jawab Doni cepat. Terlalu cepat. Matanya berbinar melihat kesempatan emas itu. Aku merebahkan diri di sofa panjang yang ada di sudut ruangan, membelakangi ranjang pasien tapi menghadap ke arah cermin lemari yang memantulkan bayangan ranjang Leo. Aku menarik selimut sampai sebatas leher, memejamkan mata tapi tetap menyisakan celah kecil untuk mengintip. Napasku kuatur seolah-olah sudah terlelap pulas. 5 menit berlalu. Hening. Hanya suara monitor jantung yang terdengar. 10 menit. Aku mendengar suara kursi bergeser. Doni bangkit dari duduknya.
Dia tidak langsung bergerak. Dia diam sejenak, menoleh ke arahku, memastikan aku benar-benar tidur. Dia berjalan mendekatiku, melambaikan tangannya sedikit di depan wajahku. Aku tidak bereaksi. Yakin aku sudah tidur, Doni kembali ke sisi ranjang Leo. Dari pantulan cermin dan celah mataku, aku melihatnya merogoh saku dalam jasnya. Jantungku berdegup kencang sekali, rasanya sakit menghantam rusuk. Ini dia. Ini saatnya. Dia mengeluarkan sebuah benda kecil. Bukan botol pil. Itu adalah sebuah suntikan kecil yang sudah terisi cairan bening. Suntikan insulin bekas pakai yang mungkin dia dapatkan dari pasar gelap, atau dicuri entah dari mana. Dia ingin mempercepat prosesnya. Pil terlalu lambat. Suntikan langsung ke selang infus akan memicu henti jantung dalam hitungan menit, dan akan terlihat seperti gagal jantung mendadak. Wajah Doni berubah. Tidak ada lagi wajah ayah yang sedih. Yang ada adalah wajah dingin, datar, dan kejam. Dia melihat Leo bukan sebagai anaknya, tapi sebagai hambatan menuju kekayaan. Dia mengangkat selang infus Leo. Dia membuka katup karet di sana. Jarum suntik itu dia arahkan mendekat. Maaf ya, Leo. Sakitnya cuma sebentar kok, bisiknya. Suara itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar seumur hidupku. Tanganku mencengkeram selimut di balik punggungku. Aku menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Tepat saat ujung jarum itu menyentuh karet selang infus, aku membuka mata lebar-lebar dan melompat bangun dari sofa. Jangan sentuh anakku, bangsat, teriakku menggema di seluruh ruangan VIP itu. Doni terlonjak kaget. Suntikan di tangannya hampir terjatuh, tapi dia dengan panik mencoba menyembunyikannya kembali ke saku. Saras? Kamu. Wajahnya pucat pasi, matanya liar mencari alasan. Tapi terlambat. Brak, pintu kamar rawat didobrak dengan keras. Pak Haryo dan 3 anggota polisi berseragam lengkap menyerbu masuk dengan pistol teracung. Rian ada di belakang mereka. Jangan bergerak. Angkat tangan, bentak Pak Haryo. Doni terpaku. Dia melihat polisi, melihatku, lalu melihat kamera CCTV di sudut ruangan yang lampu indikatornya kini berkedip merah terang. Dia sadar. Dia sudah masuk ke dalam kandang singa yang dia kira adalah rumah domba. Aku berjalan mendekatinya, langkahku penuh dengan api kemarahan yang sudah kutahan berhari-hari. Aku merebut suntikan dari tangannya yang gemetar sebelum dia sempat membuangnya. Ini vitamin juga, Mas? Tanyaku dingin, mengangkat suntikan itu di depan wajahnya. Atau ini tiket liburanmu ke Singapura? Doni mundur selangkah, kakinya gemetar hingga menabrak tiang infus. Saras, dengerin aku dulu ini obat penenang buat dia kesakitan. Bohong, jeritku. Aku menampar pipinya sekuat tenaga. Plah, rasa panas menjalar di telapak tanganku, tapi itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Aku tahu semuanya. Asuransi 5 miliar. Selingkuhanmu, obat pintar palsu itu. Aku tahu kamu menyebut anak kita, paket kecil. Kamu bukan manusia, Doni, kamu iblis. Doni terdiam, pipinya memerah bekas tamparanku. Topengnya hancur total. Polisi segera meringkusnya, memiting kedua tangannya ke belakang dan memakaikan borgol besi yang dingin. Saudara Doni Setiawan, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap anak kandung, pemalsuan dokumen, dan kekerasan dalam rumah tangga, ucap Pak Haryo tegas. Anda berhak diam, tapi semua bukti CCTV dan suntikan ini akan bicara di pengadilan. Doni meronta saat diseret keluar. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu jebak aku, Saras, istri durhaka kamu. Aku bukan istrimu lagi, balasku tajam, menatap matanya tanpa rasa takut sedikitpun. Aku adalah ibu dari anak yang gagal kamu bunuh. Saat Doni diseret keluar ruangan, Leo membuka matanya perlahan. Dia melihat semuanya. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap punggung ayahnya yang menjauh dengan tatapan yang menyayat hati, tatapan seorang anak yang menyadari bahwa pahlawannya adalah penjahat. Aku segera berlari memeluknya, menutup telinganya, dan menangis sejadi-jadinya di bahu kecilnya yang gemetar. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir, tapi lukanya baru saja mulai terasa.
Keheningan yang menyelimuti kamar rawat inap VIP itu terasa jauh lebih mencekam daripada keributan yang baru saja terjadi. Doni sudah diseret keluar oleh polisi. Suara teriakannya yang menyangkal segala tuduhan perlahan menghilang di telan lorong rumah sakit yang panjang. Namun, jejak kejahatannya masih tertinggal pekat di ruangan ini. Suntikan berisi cairan bening yang tadi sempat kurebut kini berada di dalam kantong bukti plastik yang dipegang oleh Pak Haryo, yang tinggal sebentar untuk mengamankan lokasi kejadian. Aku berbalik menatap ranjang pasien. Leo duduk mematung. Wajahnya yang pucat, kali ini bukan hanya karena bedak, tapi karena syok, basah oleh air mata. Ia tidak meraung, tidak menjerit. Ia hanya diam, menatap pintu tempat ayahnya tadi menghilang. Tatapan itu menghancurkan hatiku berkeping-keping. Tatapan seorang anak yang dunianya baru saja runtuh karena dikhianati oleh sosok pelindung utamanya. Ibu. Suaranya pecah, lirih sekali. Ayah mau bikin Leo bobo selamanya ya? Pertanyaan polos itu menghunjam dadaku lebih tajam dari sembilu. Aku berlari memeluknya, mendekap kepala kecilnya ke dadaku, berusaha melindunginya dari kenyataan pahit yang sayangnya sudah ia saksikan sendiri. Tidak, sayang. Tidak akan ada yang bisa menyakiti Leo lagi. Ibu di sini. Ibu akan selalu menjaga Leo, bisikku sambil terisak. Aku tidak bisa berbohong padanya. Dia cukup cerdas untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Rian, sahabatku sekaligus dokter yang membantu sandiwara ini, mendekat dengan wajah keruh. Ia mengambil kantong bukti dari tangan Pak Haryo dan mengamatinya sejenak. Untung kamu cepat, Saras. Gumam Rian, suaranya bergetar menahan amarah. Kalau jarum ini sempat masuk, hitungannya cuma detik. Ini kalium klorida konsentrasi tinggi. Biasa dipakai untuk eksekusi mati atau menghentikan jantung pada operasi bypass, tapi dengan dosis yang terukur. Dengan dosis segini, ini pembunuhan instan. Kakiku lemas mendengar konfirmasi medis itu. Setega itu. Benar-benar setega itu. Darah dagingnya sendiri hendak disuntik mati seperti hewan sakit, hanya demi uang dan wanita lain. Bu Saras, kami perlu ibu ikut ke kantor polisi sekarang untuk memberikan keterangan resmi. Bukti rekaman CCTV sudah kami amankan. Dokter Rian juga dimohon hadir sebagai saksi ahli, ujar Pak Haryo tegas namun sopan. Baik, Pak. Tapi izinkan saya menenangkan anak saya dulu. Saya akan menitipkannya pada neneknya sebentar. Jawabku. Aku segera menghubungi ibuku agar datang ke rumah sakit. Aku tidak mungkin membawa Leo ke kantor polisi malam-malam begini. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di ruang interogasi yang dingin. Dindingnya berwarna abu-abu kusam, diterangi lampu neon yang berkedip suram. Di seberang meja kaca satu arah, aku bisa melihat Doni. Penampilannya kacau balau. Jas mahalnya kusut, dasinya hilang, rambutnya berantakan. Ia duduk dengan tangan terborgol di meja, wajahnya merah padam karena marah dan panik. Ketika penyidik masuk, Doni langsung memberondong dengan penyangkalan. Ini salah paham. Istri saya gila. Dia yang menjebak saya. Teriak Doni, menunjuk-nunjuk ke arah cermin satu arah, seolah tahu aku ada di baliknya. Suntikan itu vitamin. Saya cuma mau kasih vitamin karena dokter bilang kondisinya kritis. Saya panik sebagai ayah. Mana mungkin saya membunuh anak saya sendiri? Penyidik itu, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, hanya dia mendengarkan ocehan Doni. Ia lalu meletakkan sebuah tablet di atas meja dan memutar rekaman CCTV dari kamar rawat inap tadi. Video itu memperlihatkan dengan jelas ekspresi dingin Doni saat aku pura-pura tidur. Cara dia mengeluarkan suntikan dengan gerakan sembunyi-sembunyi. Dan yang paling memberatkan, kalimat bisikannya yang terekam jelas oleh mikrofon sensitif yang dipasang polisi. Maaf ya, Leo. Sakitnya cuma sebentar kok. Wajah Doni memucat saat melihat rekaman itu. Bibirnya gemetar. Itu konteksnya beda saya. Diam, potong penyidik itu datar. Kami juga sudah menguji isi suntikan itu di lab forensik kilat kami. Isinya racun jantung, Pak Doni. Bukan vitamin. Tidak ada vitamin yang bisa membunuh orang dalam 2 menit. Doni terdiam, skakmat. Tapi matanya masih liar mencari celah. Tapi saya tidak sendirian. Saya ditekan.
Ada yang menyuruh saya. Aku menekan tombol interkom di ruang pantau, suaraku terdengar di ruang interogasi. Siapa yang menyuruhmu, Mas? Logistik proyek? Doni tersentak mendengar suara itu. Ia menatap cermin kaca gelap dengan horor. Aku melangkah masuk ke ruang interogasi, membawa tumpukan hasil cetak screenshot percakapan mereka yang sudah kupersiapkan. Aku melemparkan kertas-kertas itu ke hadapannya. Foto-foto mesra mereka, rencana pembunuhan, paket kecil, rencana kabur ke Singapura. Semuanya berserakan di meja. Kamu bilang aku istri bodoh, kan? Tanyaku dingin, berdiri menjulang di hadapannya yang kini terduduk layu. Si bodoh ini yang menukar obat racunmu dengan kalsium. Si bodoh ini yang memasang CCTV. Dan si bodoh ini yang akan memastikan kamu membusuk di penjara sampai tua. Doni menatap bukti-bukti itu dengan nanar. Pertahanannya runtuh seketika. Ia tidak lagi berteriak marah, melainkan mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia mencoba meraih tanganku dengan tangan terborgolnya. Saras, maafin aku. Saras, aku hilaf, perempuan itu yang goda aku terus, dia yang butuh uang, aku cuma korban. Saras, tolong cabut laporannya, ingat Leo. Saras? Leo butuh ayah. Leo tidak butuh ayah pembunuh. Potongku tajam. Aku menepis tangannya jijik. Dan jangan harap kamu bisa melimpahkan semua kesalahan keselingkuhanmu. Kalian berdua sama saja. Iblis berwajah manusia. Aku berbalik menatap Pak Haryo. Pak, di chat terakhir halaman 5, ada alamat apartemen wanita itu. Dia sedang menunggu kabar, kematian, anak saya malam ini. Sebaiknya Bapak jemput dia sekarang sebelum dia sadar rencananya gagal dan kabur. Pak Haryo mengangguk hormat. Tim kami sudah bergerak. Bu, kami hanya butuh konfirmasi ini. Aku meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi, membiarkan Doni menangis memanggil namaku. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa kasihan. Hati nuraniku sudah mati untuk pria itu sejak dia memutuskan untuk menyakiti putraku. Malam itu, di kantor polisi yang dingin, aku merasa lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadaku selama seminggu ini akhirnya terangkat. Bab 8, Awal yang baru. Berita penangkapan itu menyebar cepat, meski aku berusaha menutupinya dari media demi privasi Leo. Namun, di lingkup hukum, keadilan bekerja dengan cepat dan tegas. Malam itu juga, tim kepolisian menggerebek sebuah unit apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan. Wanita itu, yang ternyata bernama asli Siska, mantan rekan kerja Doni di perusahaan lama, tertangkap basah sedang mengemasi koper. Di meja ruang tamunya, polisi menemukan paspor dan tiket pesawat ke Singapura atas nama mereka berdua untuk penerbangan besok pagi. Rupanya mereka benar-benar yakin rencana malam itu akan berhasil. Saat digelandang ke kantor polisi, Siska tidak menangis seperti Doni. Dia berteriak-teriak histeris, memaki Doni yang dianggapnya tidak becus melakukan pekerjaan bersih. Di ruang konfrontasi, mereka berdua saling menyalahkan. Siska menuduh Doni yang punya ide membunuh demi asuransi, sementara Doni menuduh Siska yang mendesaknya mencari uang cepat. Pemandangan menyedihkan dari dua manusia serakah yang cintanya hancur, seketika saat dihadapkan pada jeruji besi. Polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka utama percobaan pembunuhan berencana dengan pemberatan. Ancaman hukumannya tidak main-main, maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ditambah lagi dengan pasal pemalsuan dokumen dan kekerasan terhadap anak. Karir Doni hancur, reputasinya binasa, dan masa depannya kini hanya sebatas tembok penjara. Namun, fokus utamaku bukan lagi pada mereka. Fokusku sepenuhnya pada Leo. Minggu-minggu pertama setelah kejadian itu adalah masa yang paling berat. Secara fisik, tubuh Leo butuh detoksifikasi. Meskipun aku sudah mengganti obatnya dengan kalsium di hari-hari terakhir, residu obat penenang dan racun dosis rendah dari hari-hari sebelumnya masih tersisa di darahnya. Ia harus menjalani serangkaian terapi infus untuk membersihkan ginjal dan hatinya. Wajahnya yang dulu ceria seringkali murung. Ia jadi takut minum obat apapun, bahkan sirup penurun panas biasa. Secara psikologis, lukanya jauh lebih dalam. Leo sering terbangun tengah malam, menjerit memanggilku karena bermimpi disuntik oleh ayahnya. Ia menjadi anak yang pendiam dan takut bertemu laki-laki dewasa, bahkan kakeknya sendiri.
Aku memutuskan untuk membawanya ke psikolog anak terbaik. Setiap sesi terapi adalah perjuangan, mengurai benang kusut trauma yang ditinggalkan oleh orang yang seharusnya paling ia percaya. Proses perceraianku berjalan kilat. Dengan bukti percobaan pembunuhan yang sudah inkrah di kepolisian, Pengadilan Agama memutus cerai secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat, dalam waktu singkat. Hak asuh anak jatuh penuh ke tanganku, dan Doni dicabut hak asuhnya secara permanen. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset Doni untuk ganti rugi dan biaya pemulihan Leo. Rumah kami, mobil SUV tempat aku menemukan bukti, semuanya kujual. Aku tidak ingin menyimpan jejak kenangan pahit itu. Aku membeli rumah baru yang lebih kecil tapi asri, di lingkungan yang berbeda, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Kami memulai semuanya dari nol. 6 bulan kemudian, langit sore berwarna jingga keemasan, memayungi taman kota yang ramai oleh suara tawa anak-anak. Angin sepel-sepau menerbangkan helai rambutku saat aku duduk di bangku taman, mengawasi Leo yang sedang bermain layang-layang. Tubuh Leo kini sudah kembali berisi. Pipinya yang dulu tirus dan pucat, sekarang sudah merona merah terkena sinar matahari. Ia berlari kencang menarik benang layang-layang, tertawa lepas saat layangannya menukik tajam di udara. Tawa itu, tawa yang sempat hilang selama berbulan-bulan, kini kembali terdengar seperti musik terindah di telingaku. "Ibu, lihat, layanganku paling tinggi," teriaknya sambil menunjuk ke langit. Aku melambaikan tangan, tersenyum lebar. "Hebat. Hati-hati talinya jangan sampai putus ya." Leo mengangguk riang dan kembali fokus pada mainannya. Aku menyandarkan punggung di bangku taman, menarik napas dalam-dalam. Udara terasa begitu segar. Tidak ada lagi ketakutan saat pulang ke rumah. Tidak ada lagi rasa curiga pada minuman yang disuguhkan. Tidak ada lagi monster yang bersembunyi di balik topeng suami sempurna. Memang, hidup sebagai orang tua tunggal tidak mudah. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras, membagi waktu antara kantor dan mengurus Leo sendirian. Tapi setiap kali aku melihat Leo tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, setiap kali aku melihatnya makan dengan lahap tanpa takut keracunan, semua rasa lelah itu sirna. Tiba-tiba Leo berlari menghampiriku, napasnya terengah-engah tapi matanya berbinar. Ia duduk di sebelahku, menyandarkan kepalanya di lenganku. "Capek?" tanyaku sambil menyeka keringat di dahinya dengan tisu. "Sedikit," jawabnya. Lalu ia terdiam sejenak, memainkan ujung bajuku. "Bu?" "Ya, sayang." "Terima kasih ya, Bu," ucapnya tiba-tiba. Aku menatapnya heran. "Terima kasih untuk apa?" "Terima kasih Ibu sudah datang waktu itu. Terima kasih Ibu sudah bangunin Leo dari Bobo yang jahat itu," katanya polos. Matanya menatapku dalam, penuh ketulusan. "Leo sayang banget sama Ibu. Ibu pahlawan Leo." Mataku memanas. Setitik air mata haru jatuh di pipiku. Aku merangkul bahu kecilnya, memeluknya erat di bawah langit senja yang indah. "Ibu juga sayang banget sama Leo. Selamanya, Ibu akan jadi perisai buat Leo. Kita berdua, tim yang kuat, oke?" "Oke," serunya. Kami duduk berdua di sana, menikmati matahari terbenam yang perlahan berganti menjadi malam. Bukan malam yang menakutkan, tapi malam yang damai. Badai itu sudah berlalu. Doni dan selingkuhannya kini mendekam di penjara, membayar setiap detik kejahatan mereka. Sementara kami, aku dan Leo, melangkah maju menyambut hidup baru. Hidup yang mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya, hidup yang nyata, jujur, dan penuh kasih sayang yang tulus. Dan itu sudah lebih dari cukup.